Coba lihatlah, kenapa begitu tega orang-orang memahami Abuya hanya sepotong-potong saja, hanya kul huwallahu ahad kemudian diperdebatkan sedemikian rupa. Mereka tidak pernah tabayun, mereka tidak pernah bertanya apa yang dimaksud dengan hakikat kul huwallahu ahad. Orang-orang tertentu sudah terbiasa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu hakikatnya persis seperti yang disampaikan oleh Abuya. Dan ini ada di dalam kitab-kitab Mu'tabaroh. Karena itu hari ini, inilah semua Allah yang membuat, Allah yang merencanakan. Sebaik-baik perencanaan adalah Allah. Wa makaru wa makarullah wa huwa khairul. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis pengkajian tauhid tasawuf yang dimuliakan oleh Allah, kita semuanya belajarlah kepada diri seorang Abuya. Coba perhatikan, saya yang jauh-jauh datang dari bagian timur, saya sebenarnya hari ini saya buka kepada Bapak Ibu sekalian. Saya diutus oleh guru-guru saya. Saya diutus oleh guru-guru saya untuk berjumpa dengan Abuya. Siapa sesungguhnya Abuya itu? Ini terkhusus bagi para aparat, para pejabat, panglima, para TNI, Polri. Seorang Abuya yang hadir di tengah-tengah kita justru menjalankan misi ajaran Rasulullah SAW. Al ulama warasatul anbiya. Coba carilah sedikit saja celah kelemahan yang ada di dalam diri seorang Abuya. Mana yang kemudian Abuya melenceng sedikit pun dari ajaran Rasulullah SAW. Hidup Abuya 24 jam didedikasikan untuk umat. Apa bedanya dengan Rasulullah? Rasulullah ketika wafat, mau wafat, yang dipikir bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak. Yang dipikir dan akhirnya diucapkan oleh Rasulullah SAW apa? Ummati, umat. Bapak Ibu, terutama jamaah pengajian majelis pengajian tauhid tasawuf, contohlah pada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Di dalam diri seorang Abuya, kita seluruhnya totalitas seorang Abuya itu menunjukkan ya inilah sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah semua ada di dalam diri seorang Abuya. Ya. Betul? Bu? Kok jadi serius sendiri? Jenengan percaya atau enggak? Percaya? Al ulama warasatul. Apa yang dimaksud dengan al ulama warasatul? Lengkap sudah di dalam diri seorang Abuya. Saya tidak dibayar oleh Abuya. Bahkan malam hari ini panjenengan saksikan semuanya, diri kita semua menjadi hina di hadapan seorang Abuya, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kalau kemudian Allah mengizinkan pada saya tidak bisa berbakti kepada Abuya, saya tidak bisa sembahyang mengabdi kepada orang ulama seperti Abuya. Jikalau kemudian umur saya boleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saya berikan kepada Abuya, biarlah Abuya yang panjang umur. Saya bersaksi, apalah artinya kita semuanya ini. Ya. Jadi apa yang kemudian tadi di awal kemudian kita sampaikan tentang sosok Abuya hari ini adalah Abuya betul-betul manusia pilihan 400-500 tahun. Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidullaha dinaha. Innallaha sesungguhnya Allah yab'atsu mengutus siapa Allah di hadhil ummah pada umat man siapapun orangnya man apa tadi? Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin, pada itu setiap 100 tahun man yujaddidullaha dinaha. Allah akan mengutus setiap 100 tahun. Tetapi kenyataannya di dalam konteks masyarakat ternate belum pernah muncul seorang ulama yang begitu dedikasinya, waktunya, usianya, seluruhnya diperuntukkan untuk umat
untuk kita semuanya. Coba lihat Abuya. Kalau Abuya ini bukan ada rohnya Allah, menyatu di dalam rohnya Allah, apakah ada kita menjumpai seorang Abuya? Saya seringkali berjumpa dengan diskusi dengan Abisha. Saya saja, Prof, yang mendampingi Abuya. Saya masih segar bugar seperti ini. Saya sudah tidak kuat. Tetapi Abuya nyatanya 24 jam lebih. Sudah berapa hari ini Abuya keliling? Pak? Sudah berapa hari? Siapa yang dipikir? Umat kan? Ini mohon tolong ketika melihat orang bukan hanya karena kebencian kita, karena tidak kesukaan kita. Kita ini seringkali terhijab oleh ilmu kita, oleh nasab kita, oleh keakuan kita. Kita ini terhijab oleh karena jabatan kita. Kita terhijab karena rezeki kita terhadap orang-orang seperti Abuya. Inilah jamaah sekalian. Hari ini saya kira, saya tadi mengatakan kepada kawan-kawan sekalian, saya berani mengatakan bahwa hari ini 400 bahkan 500 tahun itu artinya hadir seorang ulama sufi, ulama tauhid tasawuf yang betul-betul mengangkat tentang hakikat wujud hakikat yang ada. Hari ini baru seorang Abuya Amran Wali Al-Khalid. Padahal ajaran yang disampaikan oleh Abuya sekali lagi di Jawa itu sudah hal yang biasa. Di Ternate anak-anak kecil pun sudah paham semuanya. Kenapa masyarakat Aceh ini kok tidak paham? Kenapa masyarakat Aceh tidak paham? Sederhana sebenarnya. Ini secara teori, kemudian secara daud, secara makrifat. Daud itu adalah urusan Abuya. Kan sederhana. Abuya sebenarnya kan menukil dari dakwahnya Syekh Abdul Karim Al-Jili. Kul huwallahu ahad, katakanlah kul, ya. Huwa itu domirnya. Ini kan makna tafsir isyari, tafsir yang biasa berlaku bagi orang-orang sufi. Huwa itu adalah domir goib, ya. Yang ini kembali kepada Muhammad. Yang diartikan di situ adalah katakanlah Muhammad, bahwa sesungguhnya dia Muhammad itu adalah Allah. Loh, Allah dari sisi yang mana? Baru kemudian dijelaskan dari sisi asma, sifat, af'al, dan jelas. Kami di Jawa itu biasa mengaji seperti itu. Jadi man arafal haqqa faqad syahidahu fi kulli syai'in. Barang siapa yang benar-benar tahu tentang Allah, maka dia akan menyaksikannya di dalam setiap sesuatu. Bahwa liwajaka fatamma wajah, fawali wajhaka fasamma wajah Allah. Itu Quran. Lah penjelasannya bagaimana? Apapun dimanapun yang kita sampai, yang kita lihat di situ adalah ada wajah, ada hakikat Allah. Contoh yang paling gampang begini, ketika kita melihat kantor apa belum? Jadi gambar yang diajarkan oleh Abuya, kalau kita mau memahami ini secara teori dulu ya, secara ilmu, ma'rifatul ilmu. Ketika kita man arafal haqqa faqad syahidahu fi kulli syai'in, itu artinya apapun yang kita lihat itu hakikatnya Allah. Ya dimaksud hakikatnya Allah bagaimana? Kita melihat tumbuh-tumbuhan, pohon itu adalah kawan itu. Pohon itu hakikatnya Allah. Allah dari aspek apa? Dari sifatnya. Ya Hayu. Disitulah Allah mewujud melalui sifat-sifatnya di dalam pohon. Begitu juga di dalam diri manusia. Begitu juga di dalam hewan dan seterusnya. Seluruh sifat-sifat Allah yang 20 ini perwujudannya ada di dalam diri kita manusia. Jadi ada seorang ulama sufi di Jawa yang akhirnya mengatakan begini, barang siapa yang imannya tidak sampai kemudian kepada tingkat pemahaman tentang hakikat wujudiyah, hakikat ahadiyah,
mereka orang itu tidak akan pernah sempurna imannya. Hari ini yang membawa ajaran itu adalah Abuya Amran Wali Al-Khalid. Yang salah yang mana? Seorang ulama sufi di Jawa itu mengatakan sekali lagi, tidak akan pernah sempurna iman seseorang. Kita tidak akan pernah bisa menghadap innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau kemudian iman kita tidak sampai kepada seperti yang disampaikan oleh Abu